kita mau tanya terkait dengan hasil sidang dari Irish Bella kemarin, lebih tepatnya, yang mana saat memasuki ruang persidangan, Irish Bella tampak terlihat memberikan senyuman. Namun di saat usai kelar dari persidangan tersebut, nampak lebih murung. Apakah itu dipengaruhi dengan ketidakhadiran suaminya yang digugat? Yang mempengaruhi terutama apa harapan dari Iris dengan adanya persidangan itu. Lalu kenapa harapannya begitu? Ada apa dengan suaminya? Apakah keadaannya sudah parah? Karena kita lihat kalau seorang pemakai narkoba, kalau dia hanya sekali pakai, maka atau kedua kali tapi tetap hanya pemakaiannya sedikit, biasanya tidak sampai akhirnya kena masalah besar. Jadi kita membedakan seorang pemakai, kemudian pemakai itu sudah kecanduan, atau pemakai itu ya hanya masih dalam taraf pemakaian iseng. Karena kalau sudah parah, itu akan mempengaruhi semua hal dalam hubungan dengan tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab finansial maupun tanggung jawab terhadap istri dan anak. Jadi kalau tanggung jawab ini sudah dilupakan, maka otomatis dari pihak Iris akan lebih cenderung untuk tidak melanjutkan pernikahan. Jadi mungkin saja Iris berharap pada saat itu diselesaikan, terserah itu diselesaikan dengan persyaratan tertentu atau misalnya selesaikan untuk lepas pada saat itu. Itu kan kita tidak tahu maksud lepas, bercerai pada saat itu. Nah, tapi kalau untuk raut senyum yang dia berikan saat di ruang persidangan itu, apakah itu seperti kayak ungkapan unek-unek beban dia selama ini atau seperti apa sih? Sekarang kita harus bayangkan bahwa dia seorang selebritis. Jelas pada umumnya lebih banyak ke arah untuk memberikan tanggapan yang positif dalam penampilannya. Jadi pada saat baru dia tetap menginginkan untuk kelihatan cukup cerah, barangkali disitulah dia akhirnya tetap senyum, dan pada saat itu mungkin disertai pengharapan. Jadi di sini kita hanya bisa menduga, dugaannya dengan harapan bahwa ada suatu jalan keluar sesuai dengan yang diharapkan. Tapi bahwa tiba-tiba jalan keluar itu tidak ada, barangkali juga menyebabkan kekecewaan. Apalagi keluarganya juga sangat mungkin menunggu bagaimana hasilnya. Apakah akan tetap bertahan atau akan berpisah atau bagaimana? Kan ini suatu hal yang cukup menentukan untuk kehidupan berikutnya. Cukup menentukan apakah ini akan melanjutkan dengan perceraian atau barangkali tidak bercerai tapi persyaratan apa. Jadi dengan penuh kebimbangan, dan kebimbangan itu membuat akhirnya setelah itu kan kebimbangan itu menjadi lebih besar, tidak terselesaikan karena tidak adanya persidangan. Tapi usai gelar mediasi tersebut kan dinyatakan gagal karena pihak Amar tidak hadir. Setelah itu dia keluar dari ruang persidangan malah murung gitu, Bu. Apakah memang dari raut wajah yang dia anggap murung tersebut ada besar harapan mengharapkan Amar datang di sidang perdana tersebut? Jadi memang kesannya dari kemurungan itu, kesannya ada kekecewaan. Karena hubungannya dengan persidangan, maka sangat mungkin ada kekecewaan bahwa putusan dalam hubungan dirinya dengan Amar akan berkepanjangan karena tidak hadir. Mungkin juga dia sudah bosan terhadap rayuan dari Amar. Tapi kalau dilihat bahwa memang Amar sudah kecanduan, maka pada umumnya seorang istri sudah tidak mau bertahan karena tanggung jawab keluarga sudah hilang, tanggung jawab keuangan maupun tanggung jawab dalam mengasuh anak. Kalau menurut kacamata Ibu secara psikis itu seperti apa, Bu? Ini kita hanya menduga karena tidak menilai secara persis.
Tapi kalau dilihat itu kira-kira yang kekecewaan dari Iris bahwa kok nggak bisa cepat. Kan kita dalam kebimbangan seringkali mengharapkan keputusan yang lebih cepat. Tapi ini putusannya kan tertunda terus, jadi panjang. Padahal mungkin keluarganya kalau sudah dia seorang yang sudah kecanduan, keluarganya juga tidak senang. Barangkali dia sampai di rumah juga dipersoalkan lagi. Jadi paling enggak orang tuanya ikut kecewa gitu. Karena orang tuanya kan menginginkan terjadinya dia berpisah. Dengan tidak adanya persidangan, jelas pada saat itu tidak ada putusan apa-apa. Bu, tapi terkait untuk postingan Amar sendiri, usai dari persidangan Iris Bella pulang, Amar Zoni memposting kata-kata yang seperti sindiran gitu. Itu bukti dari psikologis Amar terganggu atau gimana? Sekarang kita menilainya bagaimana? Apakah itu sindiran atau suatu pengharapan? Memberitahukan bahwa oh, kamu kemungkinan salah menilainya. Jadi kemungkinan juga ke arah itu, tapi jelas bukan yang sifatnya positif terhadap Iris, karena Iris tetap kukuh untuk cerai pada saat ini. Kita tidak tahu nanti di kemudian hari. Untuk psikis Amar sendiri seberapa berat sih ini Bu sekarang? Dilihat dari sebuah postingannya. Ya, jelas dia ingin bertahan tidak terjadi perceraian. Tapi kenapa? Apakah Amar masih membutuhkan karena dia kecanduan? Sekarang kalau orang kecanduan kan juga banyak membutuhkan bantuan moral. Tapi yang memberikan bantuan moral, apakah sanggup memberikan bantuan itu tergantung pada beratnya keadaan dan tergantung pada kekuatan istri untuk memberikan bantuan itu. Tapi hal yang wajar nggak sih Bu dengan memposting seperti itu sikap Amar? Sebetulnya wajar tidaknya itu bukan suatu hal yang biasa. Tapi kalau wajar tidaknya, kalau memang Amar mengharapkan kembali dan tidak bisa berbicara, maka dia melakukannya dengan kata-kata, dengan memberikan berita pada Iris, dengan harapan Iris membaca dan introspeksi kembali untuk kemungkinan akan berubah dirinya, berubah keinginannya. Bisa dikatakan seperti kayak cari perhatian ya Bu? Bukan cari, ya bisa dikatakan cari perhatian, tapi lebih memberikan pandangan, ini loh perasaan saya, apakah kamu masih mau menerima apa yang saya inginkan. Tapi sebaik-baiknya dari seorang laki, Amar Zoni kan sudah mempunyai anak gitu Bu. Bukankah dengan bersikap seperti itu malah terlihat seperti anak kecil, menunjukkan dia tuh playing victim kalau kata netizen? Sebetulnya kalau seorang pemakai narkoba, kalau dia sudah kecanduan, maka dia memang lebih seperti anak-anak. Tapi dalam hal seperti anak-anak, dia bisa merayu, bisa menginginkan untuk disayang-sayang, atau dia bisa juga justru marah-marah karena masalah kecanduan narkobanya. Tapi prinsipnya bahwa dia bersikap seperti anak-anak bukan hal yang terlalu janggal pada seorang pemakai yang sudah pada taraf yang cukup berat. Kalau Amar sendiri memposting sampai ke sosmed seperti itu, kan akhirnya juga dampaknya itu dia justru malah diserang sama netizen atau bisa dibilang fans dari Iris ya Bu. Nah, sebaik-baiknya Amar harusnya bersikap seperti apa sih Bu di saat ini? Jadi Amar mempunyai suatu problem pada dirinya, karena itu dia menyalahgunakan. Sekarang ini harus diobati. Ada apa sampai dia terpaksa atau sampai melanjutkan untuk menyalahgunakan narkoba? Kan sebelumnya sudah diperingatkan pada saat pertama, tapi kok tidak berhasil dia melepaskan narkobanya. Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa tidak berhasil? Jadi mentalnya tidak cukup kuat
untuk berhasil melepaskan narkoba. Tapi di lain pihak, tidak berhasilnya membuat pihak istri ternyata juga sudah terlalu jenuh untuk melihat suaminya seperti itu. Nah, untuk mediasi sendiri artinya adalah langkah yang tepat nggak sih Bu sebenarnya dalam Dia nantinya? harus berobat saja, kita lihat apakah bisa berhasil. Karena tambah lama keadaannya menjadi tambah parah. Itu kan namanya juga kecanduan. Jadi akhirnya dia sulit untuk melepaskan diri. Tambah lama tambah sulit untuk melepaskan diri, karena itu lebih cepat berobat lebih baik. Kalau sekarang sudah membutuhkan pengobatan untuk melepaskan diri dari narkoba. Stop bersosmed juga mempengaruhi juga nggak Bu untuk ketenangan jiwa dari Jelas sosmed ikut mempengaruhi, tapi kan bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh sosmed? Sosmed kan juga tidak bisa menghibur. Sosmed melihat, oh kamu salah, ya akan mengkritik. Jadi tinggal dia harus tahan terhadap apa yang dikatakan oleh sosmed. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.